Oke, kita bicara blockchain dan transformasi ekonomi digital. To the moon atau cut loss. Next. Ini profil saya. Saya 20 tahun saya di bidang perbankan. Terus kemudian saya direkrut oleh klien terbesar saya ketika itu. Saya 7 tahun menjadi CFO-nya. Jadi 27 tahun saya di sektor keuangan dan perbankan. Terakhir saya di pasar modal selama 8 tahun. Tetapi dengan pengalaman perbankan yang cukup lumayan panjang, pengalaman di pasar modal yang lumayan dalam, saya tuh masih betul-betul butuh waktu untuk memahami apa sih yang namanya blockchain ini, apa sih cryptocurrency, bagaimana asetnya itu, bagaimana bentuknya, bagaimana tradingnya. Jadi membutuhkan waktu dan pemahaman yang mendalam. Untung ada teman-teman seperti Rafael, ada Angki yang bisa memberikan masukan, dan berharap lebih banyak lagi masukan yang kita bisa terima, lebih banyak juga kita bisa mempercepat para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan investasi dan geliat ekonomi di sektor ini. Next. Nah, ini sekedar aja kita bicara blockchain dan kripto, ya kita bicara bagaimana memanfaatkan ekonomi digital ya untuk dalam sektor keuangan maupun untuk berbagai hal lainnya. Kalau di luar negeri ya kita sudah bisa menggunakan cryptocurrency ini untuk pembayaran. Di Indonesia masih dalam bentuk hari ini ditetapkan sebagai komoditas. Next. Nah, apa kata World Bank tentang blockchain ini? Blockchain ini dianggap sebagai bentuk perlawanan dari sektor perbankan yang begitu dominan. Begitu dominan tetapi banyak flaws-nya, banyak kekurangannya. Dirasakan banyak hal yang kurang cepat, dirasakan nggak transparan, biayanya tinggi dan lambat. Oleh karena itu di dalam blockchain itu kita mengenal bahwa blockchain ini adalah sebuah sistem yang memang sudah sangat, karena ini kan kriptografi ya. Jadi kriptografi sangat safe, sangat secure, tidak ada entitas tunggal yang dapat mengontrol atau merubah data. Jadi dianggap itu sangat secure. Dan kalau kita bicara ini karena dia terdesentralisasi, immutable, dan laporan keuangan itu nggak bisa direkayasa oleh siapapun, sehingga apa? Sehingga bisa bebas dari fraud. Nah, jadi ini merupakan salah satu solusi bagi kita untuk bisa menghindari biaya operasional perbankan yang tinggi, cybercrime dan lain-lain. Next. Bagaimana kita memanfaatkan blockchain di Indonesia? Belum dilakukan sih, tetapi saya kira ini bisa dilakukan. Caranya ya misalnya kita melakukan transfer dari pusat ke daerah dananya, ya dana desa, dana alokasi dana alokasi umum, alokasi khusus. Nah itu bisa dilakukan secara efisien, efektif dengan teknologi blockchain. Nah dan kemarin ini mungkin teman-teman sudah baca, ada sebuah indikasi skandal keuangan di aksi cepat tanggap. Ya, itu mengumpulkan uang dari masyarakat, ya disalurkan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, musibah dan lain-lain, tapi ternyata dipergunakan untuk hal-hal di luar peruntukannya. Kalau kita menggunakan teknologi blockchain ini, itu mungkin saja sangat bisa dihindari adanya fraud, penyelewengan, penyalahgunaan dana yang memang bisa terdeteksi. Kemudian yang penting juga, ini saya titip kepada Pak Sihar, pada teman-teman yang lain untuk memberikan masukan juga kepada Pak Sihar dan kawan-kawan, harus ada pengkajian khusus untuk payung hukum yang kuat. Nah ini sebagai teknologi memang harus dipastikan bisa digunakan, tetapi kita harus memastikan bahwa regulasi itu bisa mencegah adanya birokrasi yang rumit juga. Jadi ini sudah teknologi, sudah sangat advance, jangan sampai regulasi itu justru menghambat penggunaan daripada blockchain ini. Next. Kita bicara kripto sekarang. Saya kira mungkin di ruangan ini banyak yang jauh lebih pakar dari saya. Jauh, dan itu saya akui. Saya orang pasar modal, kadang-kadang saya suka nggak ngerti bagaimana kita melihat kripto ini. Tetapi yang jelas kita ini sudah negara keempat terbesar di dunia yang menggunakan aset kripto itu. Tahun 2020 tercatat 4 juta pengguna. 2021 naik hampir 300%, menjadi 11 juta.
Tahun ini sudah 12,4. Tetapi lihat aja, dari 2020 4 juta ke 2021 11,2. Itu kan di saat apa? Di saat pandemi. Di saat ekonomi itu lagi jatuh. Di saat perekonomian itu nggak ada yang bergerak. Kafe nggak bergerak, restoran nggak bergerak, travel nggak bergerak, nggak ada. Artinya apa? Masyarakat di saat ekonomi lagi anjlok mencari alternatif. Alternatifnya apa? Ya ini. Salah satu alternatif sehingga penggunanya bisa banyak. Apalagi ini kan bisa dilakukan tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar kantor, tidak perlu datang hadir ke kantor. Bisa dilakukan betul-betul di dalam ya hanya menggunakan gadget atau laptop dan PC saja. Sehingga ini perkembangannya luar biasa cepatnya. Dan sekarang ini kita lihat ini sudah melebihi pengguna investor saham. Investor saham sekitar 8 sampai 9 juta. Ini sudah melebihi 12 juta, mungkin lebih, saya nggak tahu Angki, mungkin angkanya lebih daripada 12,5 juta. Nah, dan mayoritas dari pengguna atau investor di aset kripto ini rata-rata anak-anak muda. Ya seperti tadi Clinton, ada Rafael, ada Angki dan teman-teman yang lain ya. Yang saya ini datang ke sini udah pakainya saya udah jadul aja gitu ya. Jadi inilah ya, you're the next generation. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu di antara tokoh-tokoh yang nanti akan menghidupkan generasi dari ekonomi baru kita ke depannya. Penggunanya 18 sampai 34 tahun usianya dan ini sangat besar, hampir 70%. Ini kalau saya dengan Pak Rob melihat ini 70% dari 12,5 juta usianya 18 sampai 34 tahun. Wah, ini untuk partai politik nih betul-betul pangsa yang luar biasa besarnya. Jadi besok-besok nanti Pak Rob dengan kawan-kawan dari Golkar, saya dengan Pak Robert dengan teman-teman Golkar, saya dengan teman-teman dari partai lain pasti akan berebutan untuk jadi pembicara di sini. Tuh. Next. Pada hari ini kalau kita lihat, ini para pengguna kripto ini sesungguhnya investor atau apa? Ataukah mereka ini bagian dari generasi yang disebut FOMO ini, fear of missing out. Takut ketinggalan kereta, jadi ikut-ikutan. Dan di Indonesia ini, dulu saya di pasar modal, ada istilah namanya herd community. Jadi satu beli saham ini, semuanya beli saham. Satu jual, semuanya jual. Nah ini apakah demikian juga? Apakah investor kita itu paham akan risikonya? Bagaimana cara melakukan valuasinya? Bagaimana kita tahu fundamentalsnya? Apakah itu? Ataukah sekedar fear of missing out aja? Kita lihat di Indonesia ini untuk istilah dan masalah FOMO ini sangat cepat. Coba bayangkan aja dulu. Dulu orang pertama kali handphonenya agak canggih, BlackBerry keluar. Semuanya rebutan beli. Fear of missing out. Dianggap nanti kalau tidak menguasai teknologi itu, tidak punya gadget itu, kita akan ketinggalan. Nggak bisa chat, nggak bisa komunikasi dengan teman. Setelah itu mungkin di sektor yang agak lebih real lagi, pada saat launching apartemen, ya, pada saat launching real estate yang agak lumayan, itu orang rebutan. Contoh yang paling dekat apa? Meikarta. Dulu siapa sih? Di mana Meikarta itu launching properti, semua orang ngantri mau beli. Fear of missing out. Padahal sekarang ya mungkin orang yang mau jual, yang punya unit yang mau jual juga susah menjualnya. Tapi artinya apa? Kita harus tahu fundamentalsnya, risikonya apa. Nah ini mungkin saya nggak tahu bagaimana teman-teman melakukan valuasi. Kenapa harga misalnya Bitcoin bisa naik? Kenapa Terra Luna bisa anjlok sampai betul-betul nggak ada nilainya? Dari mana kita bisa tahu itu? Nah ini saya kira hal-hal yang perlu kita pahami untuk memberikan pemahaman, edukasi lebih lanjut kepada calon-calon investor lainnya. Next. Nah ini fluktuasi nilai aset kripto. Pertama kali digunakan Bitcoin itu untuk beli pizza. 10.000 Bitcoin. Pizzanya harganya $41. $41 itu kira-kira Rp600.000. Tanggal Juni 2021 satu Bitcoin nilainya di atas $500 juta. Tetapi setahun berikutnya harganya hampir separuh daripada itu. Jadi fluktuasinya luar biasa. Saya waktu di pasar modal itu kita ada namanya auto reject. Mungkin teman-teman ada yang pemain saham juga ya. Auto reject atas, auto reject bawah. Begitu naik dalam satu hari 20% auto reject, udah nggak bisa lagi diperdagangkan.
supaya harganya itu terkontrol, ya. Kemudian investornya terlindungi. Ini nggak ada auto rejectnya. Mau naik 100-300% per hari, mau turun kemudian 1000% sehingga tidak punya nilai, itu bisa saja terjadi. Nah, ini karena tidak ada otoritas tunggal yang mengatur kenaikan dan penurunan aset dari kripto itu. Next, ini ada ekonomi naratif. Ini disampaikan oleh Robert Shiller. Dia penerima Nobel tahun 2013. Dia bicara mengenai bubble tulip mania abad ke-17 dan dot-com bubble di abad ke-20. Bubble, jadi betul-betul orang tuh masuk semuanya. Di tulip mania itu dulu ada jualan tulip di Belanda, bunga tulip. Terus saking lakunya banyak akhirnya terjun ke sektor industri tulip itu, banyak penjualan tulip terjadi, masyarakat rame-rame masuk ke industri tulip, tetapi mereka nggak tahu akhirnya crash semuanya karena oversupply. Begitu juga dot-com bubble, kita lihat semuanya seperti itu. Bahkan kalau teman-teman tahu ada legenda Federal Reserve Bank Chairman namanya Alan Greenspan. Alan Greenspan sampai hari ini pun masih didengar suaranya. Dia mengatakan bahwa ini adalah kripto ini adalah irrational exuberant, kehebohan yang irasional. Karena dia nggak tahu saya gimana ya melihat fundamentalnya, meneliti itu bagaimana, melakukan valuasi seperti apa. Saya gimana melakukan sensitivitas itu bagaimana. Nah, ini yang mungkin merupakan pertimbangan bagi teman-teman yang mungkin hanya menggunakan, saya menggunakan feeling saya menggunakan masukan dari teman-teman di sektor industri yang lainnya. Next. Nah, next on crypto apa? Saya bagi ini atas 3 SI gitu ya. Pertama ini investasi, ya, bahwa ini investasi besar, nggak bisa dilarang. Dan ini kalau dilarang justru terjadi capital outflow karena tadi Angki bilang ke saya transaksinya sudah senilai 950 triliun per tahun turnovernya. Jadi tinggi sekali. Kalau kita tidak protect di dalam negeri, saya kira nanti semua yang berinvestasi di kripto itu nanti akan lari ke luar negeri. Jadi capital outflow. Belum lagi ini juga menjadi investasi ke dalam negeri. Kalau pemain-pemain itu datang akhirnya ke dalam negeri, ya karena mereka investasi di Indonesia, mereka membuka data center di Indonesia, belum lagi nanti rekrut tenaga kerja dan lain-lain. Yang kedua regulasi. Nah ini harus saat ini masih dijadikan subjek kontrak berjangka, jadi sebagai komoditas. Nah tetapi saya kira regulasi ini perlu juga diatur, terutama regulasi dalam aspek mengenai aspek perdagangan berjangkanya, itu izin perdagangan berjangkanya. Kita biasa kalau regulasi tadi saya sampaikan regulasi biasanya tertinggal. Sudah tertinggal apa? Begitu regulasinya sudah jelas untuk berproses mendapatkan izin, mendapatkan lisensi, sertifikasi dan lain biasanya lama. Nah ini juga mungkin salah satu yang perlu kita antisipasi dan kita cepat untuk bisa memperbaiki agar sektor ini ya bisa terbang lagi. Ketiga literasi dan edukasi. Ya banyak teman-teman yang saat ini punya semangat besar, yang punya rencana besar, ya masuk ke sini buta. Betul-betul blindfolded masuk ke sektor ini, tujuannya apa? Saya mau ikut the trend. Kalau the trendnya naik, saya alhamdulillah bisa ikut menikmati kenaikan ini dan saya bisa cepat kaya. Ini salah satunya. Kita masuk ke dalam dunia investasi manapun, mau itu pasar modal, mau itu kripto, mau itu NFT atau apa, itu harus dilihat sebagai sarana investasi. Approach-nya pun harus approach investasi, bukan approach bahwa kita mau cepat kaya. Setahu saya, ya mungkin Pak Robert Kardinal juga bisa memberikan masukan. Setahu saya yang namanya orang cepat kaya itu nggak ada. Kalaupun ada, nggak akan langgeng. Nah ini yang mungkin harus difahami dan ini merupakan satu pedoman yang mungkin bisa saya sharing bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika memang ada kekurangan. Tetapi saya bersama-sama Rob Rafael, bersama-sama Angki dan teman-teman lain, saya siap untuk menjadi fasilitator agar sektor ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.